Halo, hai semuanya. Sebelumnya, izin mengenalkan diri, nama saya Cynthia Maharani dengan NPM 24013109. Di video ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Analisis Peran Neraca Akuntansi dalam Penilaian Kinerja Keuangan di Perusahaan. Oke, let's go. Keep watching, guys. Tentunya untuk anak akuntansi, neraca itu sangat tidak asing untuk didengar. Tapi apakah semua orang tahu apa itu neraca? Nah, oke, akan saya jelaskan secara ringkat. Neraca akuntansi adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu dengan mengidentifikasikan 3 komponen utama. Yang pertama, ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, lalu apa sih aset, kewajiban, dan ekuitas itu? Oke. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kewajiban. Kewajiban adalah hutang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian adalah ekuitas, merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas menunjukkan jumlah yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan setelah semua kewajiban dibayar. Ekuitas ini juga menggambarkan keberlanjutan perusahaan dan kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu panjang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana neraca akuntansi dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan ini sangat penting untuk berbagai pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, dan kreditor, yang membutuhkan informasi akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, penilaian kinerja keuangan dilakukan melalui perhitungan rasio keuangan yang diambil dari neraca akuntansi perusahaan. Indikator kinerja keuangan. Yang pertama ada likuiditas, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia. Kedua, profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Ketiga, ada solvabilitas, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada tanpa melakukan manipulasi atas eksperimen. Dengan pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara neraca akuntansi dan penilaian kinerja keuangan di perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII. Data laporan keuangan ini mencakup neraca akuntansi yang memuat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Prosedur penelitian yang digunakan, yang pertama, ada pengumpulan data. Laporan keuangan tahunan perusahaan diambil sebagai data utama dalam penelitian ini. Yang kedua, ada analisis neraca akuntansi. Setiap komponen neraca dianalisis untuk menentukan seberapa besar kontribusinya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada perhitungan rasio keuangan. Berdasarkan data dalam neraca, berbagai rasio keuangan dihitung, seperti current ratio, quick ratio, return of asset, debt of equity, and ratio. Yang keempat, ada analisis hubungan. Menganalisis hubungan antara data neraca dengan hasil kinerja keuangan yang tercermin dari rasio-rasio yang dihitung. Hasil analisis neraca akuntansi, aset dan kewajiban.
Dalam perusahaan manufaktur, sebagian besar aset terdiri dari aset tetap seperti mesin dan pabrik. Aset tetap ini diperlukan untuk menjalankan operasi produksi dan memiliki nilai yang cukup besar, namun tidak mudah dijual atau diungkapkan dalam waktu singkat. Sementara itu, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa lebih banyak mengandalkan aset lancar seperti persediaan barang, dagangan piutang yang dapat lebih cepat dikonversikan menjadi uang tunai. Untuk kewajiban, perusahaan manufaktur cenderung memiliki lebih banyak kewajiban jangka panjang karena mereka seringkali harus meminjam dana dalam jumlah yang besar untuk membiayai pembelian atau pembangunan pabrik, mesin, dan aset tetap lainnya. Sedangkan perusahaan jasa lebih mengandalkan kewajiban jangka pendek yang digunakan untuk membiayai operasional harian seperti pembayaran gaji karyawan dan pembayaran utang di dagang. Dan kebetulan saya sendiri bekerja di perusahaan jasa. Peran neraca akuntansi dalam penilaian kinerja perusahaan. Transparansi dalam penyusunan neraca. Neraca yang disusun dengan transparansi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proporsi keuangan perusahaan kepada investor dan kreditor. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Dasar pengambilan keputusan. Data dari neraca akuntansi sangat berguna bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan strategis terkait dengan operasional perusahaan seperti pengelolaan aset, pemilihan sumber pendanaan, dan perencanaan ekspansi. Baik, kesimpulannya, neraca akuntansi adalah alat yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Penyusunan neraca yang transparan dan akurat sangat penting agar pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Rasio keuangan yang dihitung dari neraca memberikan gambaran yang jelas tentang likuiditas, portabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata, baik yang sengaja ataupun tidak. Bye-bye, thanks for watching guys.